Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pecinta hewan N2 TV dimanapun berada. Kesempatan kali ini adalah satu pertanyaan bagi kita semua seluruh peternak. Bagaimana kambing kita itu gemuk? Ini mau tidak mau adalah tujuan utama, kebutuhan utama, prioritas utama peternak kambing. Cuman gemuk. Tetapi perlu ada catatan bagi kita semuanya, yang menyebabkan kambing gemuk itu yang seperti apa saja. Mungkin saja sejauh yang ini teman-teman semuanya kejar itu ternyata kurang tepat. Sebenarnya kambing gemuk itu atau ingin mempercepat besarnya itu ada beberapa aspek sebenarnya. Aspek yang pertama adalah aspek pakan. Terus kedua aspek minuman. Terus ketiga adalah kandang. Kalau rata-rata kan persoalannya hanya makanan yang cepat gemuk, makanan yang cepat gemuk. Tidak menjamin sebenarnya makanan yang kita berikan itu justru tidak menyebabkan gemuk, malah menyebabkan kurus. Itu banyak yang terjadi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas nih atau memberikan gambaran 3 aspek tersebut. Ini penting agar pola peternak itu memang benar-benar terbuka, jangan sempit gitu atau berpikir lurus mengejar itu saja tapi lupa dengan sekeliling dan keadaannya. Nah, yang pertama persoalan pakan nih ya, persoalan pakan di mana-mana. Kambing itu butuh yang namanya karbohidrat, serat gitu kan, nutrisi protein gitu. Semuanya dibutuhkan. Tidak mungkin didapatkan dari satu bahan. Ya kan? Nah, maka dari itu ya kalau dari makanan itu perlu ada rumput, hijauan segar, itu kan. Terus ada yang namanya pakan tambahan. Tanpa itu tidak mungkin bisa mempercepat gemuknya. Nah, rumput apa saja? Ya rumput liar boleh. Terus ditambah rumput gajahan, ditambah rumput pakcong atau indigo vera atau leresede atau gamal atau indigo vera, itu kan. Ini semuanya butuh untuk mencukupi pengayaan nutrisi karbohidrat seratnya. Karena dari rumput liar saja ini akan tetap lambat gitu kan. Nah, selain hijauan tersebut ada juga sebenarnya yang kedua, yaitu kacang-kacangan. Ini cepat sekali untuk merangsang kambing dalam upaya kita untuk supaya cepat gemuk. Kacang-kacangan itu ya banyak gitu kan. Ada bunggil kedelai gitu kan, SBM itu kan, SBM itu bunggil kedelai. Atau juga bisa digunakan dengan bunggil kopra gitu kan. Bisa diganti dengan bunggil kopra, bisa diganti dengan bunggil itu bisa diganti dengan bunggil sawit. Atau dengan kedelai jagung, bunggil jagung gitu kan. Ini bisa, atau kacang-kacangan yang lain, kacang tanah gitu kan. Atau kacang-kacangan yang sifatnya memang ini bentuknya memiliki kadar lemak kan gitu. Memiliki karbohidratnya, lemaknya. Nah, ini rumusnya. Terus kemudian dari pakan, minuman. Minuman ini juga menjamin adanya pertumbuhan kambing cepat gemuk. Kalau kambing kurang minum atau minumnya sedikit atau tidak terbiasa banyak minum, ini juga ya akan susah untuk cepat gemuk gitu kan. Tapi kalau kambing itu suka doyan makan, minumnya kuat, ini bagus cepat gemuk. Maka rumusnya bagaimana kambing itu mau minum. Nah,
Minuman itu bukan hanya air putih gitu kan, bukan hanya air putih saja, tetapi perlu tambahan yang lain sebagai perangsang nafsu makannya. Ya bisa pakai garam, dicampur dengan tetes tebu, atau ditambah dengan gula merah gitu kan. Terus kemudian kalau umumnya dicombor nih ya, kalau umumnya dicombor. Umumnya dicombor ya dikasih bekatul gitu kan. Ada seratnya di situ kan, bekatul itu. Terus diganti dengan yang lain itu banyak. Nah, ini untuk merangsang kambing supaya mau minum. Nah, yang ketiga ini adalah kandang. Kalau kita fokus pakan, fokus minuman untuk menjejali ternak kita cepat gemuk. Sementara ternak kita itu tidak nyaman di kandang, ini tidak mungkin akan menjadi gemuk. Itu rumus pasti. Dan bisa didiskusikan dengan teman-teman peternak di sekitar Anda. Jadi kalau pengamatan berdasarkan pengalaman, saya itu sudah jatuh bangun di ternak kambing. Saya sudah pernah cerita saya usaha penggemukan sapi, saya usaha di breeding kambing, saya ngalami. Saya melakukan langsung, saya terjun langsung, saya menyaksikan langsung. Saya melakukan langsung. Nah, selain itu ya kandang. Kandang itu benar-benar harus mendapat sinar matahari yang cukup. Terus sirkulasi udaranya jangan sampai terbatasi. Terus kemudian yang namanya bau kotoran itu jangan sampai terhirup oleh ternak kita sendiri. Baunya menyengat dan lain sebagainya. Ini justru malah nggak enak di ternak kita. Kalau kan batasannya, kalau hidung kita saja itu sudah bau kotoran, berarti kambing, apalagi kalau setiap menit karena dia di kandang itu tinggal. Kita kan tidak setiap menit, setiap detik, setiap jam. Kalau kambing makan di situ, tidur di situ, bau di situ, sehat di situ. Nah, ini tanggung jawab kita. Bagaimana supaya bau kotoran itu, gas amoniaknya tidak menyengat ke atas, maka kuncinya sirkulasi udaranya lancar. Pencahayaan sinar mataharinya juga cukup. Kelembapannya bisa berkurang, gitu kan? Nah, untuk menanggulangi bau ya bisa dengan di setiap minuman kita ngasih minum ke kambing itu dicampuri satu ember ya, atau ember 5 liter itu satu tutup E4 gitu. Itu bisa untuk mengurangi bau amoniak, bau kambing, kohe kambing. Termasuk bisa mempercepat juga yang namanya proses kohe itu terfermentasi secara alami. Ini kan penting. Sehingga cepat pecah, cepat lembut gitu kan, mudah hancur dan baunya hilang. Terus kemudian yang paling penting nih, jangan sekali-kali peternak kambing menggunakan pur ayam. Ini bahayanya adalah rawan lumpuh. Karena itu kenapa? Pengeroposan tulang untuk kambing itu sendiri. Seharusnya kalau peternak yang cerdas jangan menggunakan pur ayam. Lebih baik menggunakan konsentrat. Konsentrat itu komposisinya banyak. Ada SPM-nya, ada punggil sawitnya, ada punggil kopranya, terus kemudian ada hijauannya, tebon jagungnya, jagung yang baru mau siap panen itulah sudah, artinya bukan tebonnya, tapi keseluruhan jagung, pohonnya, daunnya, bijinya itu. Nah itu terus kemudian ada tetes tebunya, komposisi konsentrat itu lengkap. Maka saya sarankan untuk peternak semuanya, ini penting untuk menjadi catatan. Jangan sampai 3 hal tersebut kita lupakan kalau
kita menginginkan kambing kita itu sehat dan cepat gemuk, dan kemudian kita berhasil sukses menjadi peternak kambing di saat ini, di zaman ini yang skalanya bukan tabungan, bukan simpanan saja, tapi menjadi tujuan pokok beternak kambing. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.